Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairuz Istiaza Irisa dari kelas IMB 8B. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari laporan praktik kerja lapangan saya. Puji dan syukur saya panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan PKL ini dan mempresentasikannya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Agus Edi Rangkuti selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing dan memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan laporan PKL saya ini. Pada kegiatan praktik kerja lapangan ini, saya melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jalan Putri Hijau nomor 6 Kota Medan. Adapun kegiatan PKL saya dimulai dari tanggal 9 Februari 2021 sampai tanggal 1 April 2021. Nah, hari kerjanya adalah hari Senin sampai hari Jumat. Kami anak-anak PKL diberikan shift waktu, yaitu shift jadwal pagi dan juga jadwal siang. Untuk yang masuk jadwal pagi itu mulai dari jam 7.30 sampai 11.30. Kalau jadwal siang dari jam 12.30 sampai jam 16. Diberlakukannya shift kepada anak-anak PKL untuk mendukung kegiatan pembatasan sosial yang ada di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Dalam kegiatan PKL ini, saya ditempatkan di bagian perdagangan dalam negeri pada seksi informasi kebijakan dan pengawasan perdagangan. Tugas-tugas selama saya PKL yang pertama yaitu menginput data harga dan stok bahan pokok di 6 pasar pantauan di Kota Medan secara online melalui SP2KP. SP2KP adalah sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok yang berisi informasi rata-rata harga kebutuhan pokok di 34 ibu kota provinsi, regulasi, berita, artikel, publikasi, pasar dan gudang, serta sarana distribusi perdagangan terkini yang terkait dengan perdagangan dalam negeri. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara memantau 6 pasar yang ada di Kota Medan, yaitu Pasar Sukaramai, Pasar Palapa, Pasar Simpang Limun, Pasar Petisah, Pasar Kambing, dan Pusat Pasar. Pada kegiatan ini, saya menginput data mengenai harga dan stok bahan pokok di 6 pasar pantauan tersebut melalui SP2KP. Tugas saya yang kedua yaitu menyusun dan merekapitulasi kwitansi pertanggungjawaban keuangan petugas monitoring stok bahan pokok dan bahan strategis. Dalam kegiatan ini, saya diminta untuk menyusun dan merekapitulasi kwitansi pertanggungjawaban keuangan petugas monitoring stok bahan pokok dan juga bahan strategis dengan menggabungkan dan menyusun surat perintah bayar dengan kwitansi atau form bukti sesuai dengan nama masing-masing petugas. Tugas saya yang ketiga yaitu merekapitulasi setoran pajak. Dalam kegiatan ini, saya diminta untuk menginput data setoran pajak yang dimiliki oleh Disperindak. Saya menginput dan merekapitulasi setoran pajak tersebut di Microsoft Excel berdasarkan tahun dan bulan setoran yang tertera di dalam bukti pembayaran. Tugas saya yang keempat yaitu mencatat perkembangan harga barang strategis. Dalam kegiatan ini, saya diminta untuk mencatat perkembangan harga barang strategis tiap minggu pada suatu toko di sebuah form. Dan saya juga diminta untuk mencatat perkembangan harga rata-rata barang strategis tersebut berdasarkan perkembangan harga mingguannya. Dan tugas saya yang kelima yaitu menginput data pelaku usaha baik UMKM, UKM maupun IKM. Dalam kegiatan ini, saya diminta untuk menginput data pelaku usaha di Provinsi Sumatera Utara menggunakan Microsoft Word. Data tersebut berisi biodata pada pelaku usaha, mulai dari nama usaha, nama pemilik, alamat, email, nomor handphone, jenis usaha, produk yang dihasilkan, serta keterangan izin usahanya.
Nah, tugas-tugas yang saya kerjakan tadi itu dapat diklasifikasikan sebagai tugas penanganan administrasi. Oleh karena itu, bidang yang saya amati adalah tentang penanganan administrasi. Berikut teori penanganan administrasi. Nah, menurut Guy, pada tahun 1982, administrasi merupakan proses penyelenggaraan dan penyediaan keterangan yang berwujud 6 pola perbuatan dalam menanganinya, yaitu yang pertama menghimpun, yang kedua adalah mencatat dan menginput data, yang ketiga adalah mengolah, yang keempat adalah menggandakan, yang kelima adalah mengirim, yang keenam adalah menyimpan. Menyimpan adalah kegiatan meletakkan dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Penyimpanan dokumen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, menyimpan fisik dokumen yang artinya wujud dokumen itu sendiri yang disimpan. Yang kedua, menyimpan informasi dokumen, artinya yang disimpan hanya berupa isi atau keterangan dari dokumen tersebut. Nah, untuk dokumen yang berwujud seperti surat-surat disimpan menurut sistem kearsipan, yaitu sistem abjad, masalah, wilayah, tanggal, maupun nomor. Sedangkan dalam penyimpanan dokumen tak tercetak dapat dilakukan dengan menggunakan film, video kaset, dan piringan hitam. Selanjutnya adalah hambatan. Hambatan yang saya hadapi saat praktik kerja lapangan adalah kurangnya pemahaman dan penguasaan saya mengenai penyimpanan dokumen yang berwujud, sehingga saya mendapati hambatan saat menyusun dokumen yang akan disimpan. Tetapi cara saya menghadapi hambatan tersebut adalah dengan bertanya kepada staf-staf yang ada di sana, dan mereka memberitahu saya cara yang benar. Selanjutnya adalah simpulan dan saran. Simpulan dari saya, berdasarkan pengamatan saya selama melaksanakan praktik kerja lapangan penanganan administrasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan teori penanganan administrasi. Dan saran yang ingin saya sampaikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara adalah diharapkan untuk tetap mempertahankan proses penanganan administrasi yang sudah sesuai dengan teori penanganan administrasi dan dapat meningkatkan kecepatan dalam penanganannya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.